Cerita berblur dengan memperlihatkan seorang remaja bernama Andy Wilton yang pergi ke sebuah Indomaret, yang mana di sana dirinya pun mencuri beberapa botol minuman bersama teman-temannya. Akan tetapi, ternyata dirinya ditipu dan ditinggalkan oleh teman-temannya, itu sehingga Andy pun ditangkap. Namun untungnya, pihak toko tidak menuntutnya disebabkan ibu Andy yang bernama Sally bekerja di sana. Tapi karena kejadian itu, ayah Andy yang bernama Jim Wilton pun sepakat untuk menitipkan Andy dan adiknya, Mark, pada pamannya bernama Trent selama liburan musim panas. Singkat cerita, keesokan harinya mereka pun diantar ke pelabuhan, yang mana di sana sudah ada paman Trent yang menunggu mereka. Sampainya di pulau tempat paman Trent tinggal, terlihat dua orang pekerja sedang menurunkan papan nama pulau tersebut, dan di sini mereka mengetahui bahwa dulunya pulau itu adalah milik keluarganya. Tak lama kemudian, teman sekolahnya yang bernama Claire dan ayahnya datang ke sana untuk liburan. Malam harinya, paman Trent menjelaskan bahwa kekayaan mereka tidak akan habis secara turun-temurun. Akan tetapi setelah kematian misterius kakek dari Andy, harta kekayaan itu pun ikut lenyap. Setelah berdebat cukup lama dengan pamannya yang menyerah untuk mencari harta kekayaan tersebut, Andy pun pergi karena kesal akan sikap pamannya itu. Andy pun melempar batu ke arah hutan dan terdengar bunyi. Namun ketika Andy hendak memeriksanya, tiba-tiba ada seorang pria yang menodongkan senjata ke arahnya. Ternyata pria ini tahu bahwa Andy adalah keluarga dari Wilton. Anda menansiannya untuk tidak mencari harta karun peninggalan kakeknya tersebut. Kemudian si pria itu pun mengantarkan Andy ke depan rumah pamannya, dan dari kejadian itu, Andy pun semakin yakin bahwa harta karun tersebut benar-benar ada di suatu tempat di pulau ini. Keesokan paginya, saat Andy dan Mark sedang membersihkan ikan, tiba-tiba Andy mendengar suara pintu terbuka. Ternyata itu adalah klien teman sekolah yang disukainya, dan ternyata klien ini adalah putri dari John, perumahan yang mengambil alih Wilton. Ya, siang harinya, mereka bertiga pun mengelilingi pulau menggunakan sepeda, dan sambil mengayuh Andy pun berpikir bahwa kini rencananya bukan hanya menemukan harta dan menyelamatkan pulaunya, tapi juga mendapatkan klien wanita pujaannya. Di tengah jalan, mereka pun berhenti karena melihat sebuah salib yang menancap di pinggir jalan, dan di sini Claire pun mengingatkan untuk tidak mencari tahu apa yang mereka lihat. Tapi Andy dan Mark tidak memperdulikannya, sehingga Claire pun pergi meninggalkan mereka. Kemudian Andy pun menyusul Mark, yang kudas duluan pergi ke dalam hutan. Lalu tiba-tiba, ternyata itu adalah Mark yang iseng. Kemudian saat mereka sedang berjalan, tiba-tiba Andy jatuh ke dalam lubang yang banyak tengkorak manusia. Lalu Andy pun menyuruh adiknya itu untuk meminta bantuan paman Trent. Singkat waktu, akhirnya paman Trent pun datang dan menolong Andy. Kemudian dirinya memarahi Andy dan Mark karena nekat masuk ke hutan sana. Keesokan harinya, saat mereka sedang membawa beberapa lobster, di sana mereka bertemu dengan John Proman, yaitu ayah Claire, dan tanpa disangka, Proman mengundang Andy untuk datang ke rumahnya sesampainya di sana. Setelah cukup lama berbicara dengan Proman, Claire pun mengajak Candy untuk berkeliling rumah. Lalu Claire pun memberitahu bahwa sebelumnya rumah ini adalah milik Andy. Jika paman Trent tidak memainkan permainan kartu dengan ayahnya. Mendengar itu, Andy tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Claire. Saat perjalanan pulang, Andy melewati tempat di mana dirinya terjatuh sebelumnya, dan saat itu dirinya melihat orang-orang sedang mencari sesuatu, yang mana di sini Andy pun sangat yakin bahwa bukan dirinya saja yang sedang berusaha mencari harta karun kakeknya. Akan tetapi Andy yang saat itu mengintip ketahuan oleh orang-orang tersebut, sehingga dirinya pun langsung kabur. Sesampainya di rumah, Andy pun mencari paman Trent. Di sana dirinya menemukan petunjuk kedua, yaitu sebuah jam saku milik paman Trent, yang di dalamnya terdapat sebuah pelupaiski sebagai petunjuk harta karun tersebut. Akan tetapi paman Trent melihatnya dan mengambil jam saku itu. Kemudian Andy pun memberitahu bahwa ada seseorang sedang mencari sesuatu di West Forest. Tetapi paman Trent tidak mendengarkan dan menyuruh Andy untuk masuk ke kamarnya. Di sini Andy pun marah dan mengatakan kalau pamannya ini hanyalah seorang pecundang yang kalah dalam permainan kartu. Kemudian Trent pun menjelaskan bahwa alasan Andy dan Mark ada di pulau ini tak jauh beda seperti kapal dalam botol tersebut. Mendengar itu Andy tak terima dan tidak mau mendengarkan penjelasan dari paman Trent. Setelah berada di kamar, Randy pun menunjukkan jam saku satunya lagi kepada Mark, yang tak lain milik ayahnya. Kemudian mereka menemukan kalimat petunjuk, yaitu akhir dan awal. Lalu Mark menanyakan seperti, apa kalimat di jam saku milik paman Trent, dan mengatakan,
yaitu sebuah tulisan yang mengandung suatu penuntun setelah matahari terbenam, dan pukulan 6 yang mereka dapatkan adalah bintang utara. Satu-satunya benda langit di malam hari yang tak pernah berpindah, lalu secara diam-diam mereka pun langsung bergegas, pergi ke pantai. Ismandagi bintang utara yang bersinar di langit yang gelap, P-Night namun sampai pagi tiba, mereka tidak menemukan petunjuk berikutnya, hingga akhirnya mereka pun memutuskan untuk pulang, dan sesampainya di rumah, mereka sudah ditunggu oleh paman Tren yang langsung marah dan menahan sepeda milik mereka karena mereka keluar tengah malam. Tanpa meminta izin terlebih dahulu, tak lama Claire datang dan meminta maaf karena sudah menceritakan soal permainan poker singkat cerita. Akhirnya Ende pun mengajak Claire pergi ke pantai dan menyalakan api unggun. Kemudian saat itu, Claire dan Ende yang sudah saling jatuh cinta pun menyuruh Mark agar pergi melihat mercusuar. Setelah Mark pergi, langsung melakukan emludan, namun sialnya tak lama Mark kembali dan mengatakan bahwa dirinya menemukan petunjuk berikutnya, yaitu sebuah tulisan Polaris yang ada di mercusuar. Lalu mereka pun bergegas ke sana karena kalimat petunjuk sebelumnya tentang bintang utara itu ada kaitannya dengan Polaris. Disebabkan Polaris adalah salah satu bintang utara, dan jawaban dari teka-teki ini pasti ada di dalam mercusuar. Itu setelah lama mencari, akhirnya Andy menemukan jam dinding dan dirinya pun sadar, lalu memutar arah jarum jam yang menggambarkan Polaris di tengah malam, dan keluarlah secuil kertas berisi pesan. Ternyata teka-teki yang selama ini mereka cari ada di kedua jam saku tersebut. Dengan skill pramuka Mark, mereka pun bisa memecahkan kode dengan mudah, dan isi dari kode itu adalah dekorder ulang tahun yang ada di rumah kakeknya, yang sekarang sudah jadi milik perumahan atau ayah dari Claire. Singkat cerita, mereka pun pergi ke rumah Claire untuk mencari petunjuk yang terdapat di dekorder ulang tahun itu. Dan dengan bantuan dari Claire, mereka bisa mendapatkan kunci untuk membuka dekorder. Setelah mereka berhasil membuka dekorder ulang tahun itu, pintu rahasia terbuka dari sebuah jendela. Namun tiba-tiba ayah Claire sadar bahwa ada sesuatu yang terjadi di rumahnya, sehingga hampir saja Andy dan Mark ketahuan yang mana di ruang rahasia itu mereka menemukan petunjuk terakhir, yaitu pesan berisi sesuatu yang berkaitan dengan bunga mawar di West Forest, di mana mereka akan menemukan apa yang mereka cari. Namun karena waktu sudah larut malam, mereka pun memutuskan untuk pulang. Sepulangnya ke rumah, Andy tanpa sengaja menjatuhkan sebuah botol yang di dalamnya ada sebuah kapal rakitan milik Paman Tren. Selain itu, Andy juga menemukan ada surat yang ditulis Paman Tren untuk Andy sendiri. Dan tanpa disangka, ternyata si Andy ini adalah anak kandungnya dari Paman Tren. Menerima kenyataan itu, Andy pun tidak percaya dan sangat emosi. Kemudian dirinya pun pergi dengan perasaan yang hancur. Setibanya di suatu tempat, Andy pun berhenti kemudian masuk ke kerusuhan ke dalam hutan, menuju di mana petunjuk terakhir itu dituliskan. Untuk setelah lama mencari, akhirnya Andy tepat berada di atas catatan rahasia yang dimaksudkan. Kemudian dirinya pun mencoba masuk ke dalamnya, dan di sana Andy menemukan pintu yang membutuhkan 2 kunci untuk membukanya. Namun karena hanya punya 1 kunci, Andy pun mencoba membuka pintu itu, alhasil bukannya terbuka, melainkan jalan keluarnya yang tertutup. Menerima kenyataan itu, spontan Andy pun ngajerowo ketakutan meminta pertolongan. Untungnya saat Andy sudah putus merasa, Mark mengangkat panggilannya. Dan akhirnya Mark yang sedari tadi mengikuti berhasil menemukan sang kakak. Lalu Mark yang saat itu mengetahui bahwa Andy adalah anak paman Tren tetap ingin menganggap Andy sebagai kakaknya sendiri. Kemudian mereka pun mencoba untuk masuk kembali dan membuka pintu dengan kunci kedua yang dibawa oleh Mark. Dan tanpa disangka yang mereka temukan adalah sebuah tambang emas yang mengarah ke laut. Pantas saja kakeknya mengatakan bahwa harta peninggalannya tidak akan habis turun-temurun. Good, kita ada terus. Gold on the Silent di sisi lain, ayah dan ibu Mark yang mendapat kabar dari Tren bahwa Andy pergi dari rumah langsung datang ke pulau itu, dan terlihat Claire yang ikut khawatir juga ada di sana, di mana saat itu ayah Mark yang sudah menganggap Andy sebagai anak kandungnya sendiri sangat marah karena Tren tidak becus menjaga Andy dan Mark, sehingga kini Andy dan Mark pergi entah kemana. Beruntungnya percekcokan itu keburu dihentikan oleh Claire yang mengatakan bahwa dirinya tahu Andy dan Mark pergi kemana. Sementara itu, Andy dan Mark yang tengah bahagia karena telah berhasil menemukan harta kekayaan peninggalan sang kakek, dirinya merasa kaget karena ternyata Broman telah membuntuti mereka sedari awal. Dan di sini terungkap, ternyata dulunya Broman adalah anak buah kakek Andy. Namun Broman yang busuk hati tega membunuh kakek Andy demi untuk memiliki seluruh emasnya. Kemudian saat itu, Broman yang jahat pun mendorong Mark ke laut, membuat Andy marah,
dan langsung menjatuhkan Broman bersamanya. Hunter something the water. Untungnya dalam keadaan bahaya semacam itu, orang tuanya datang dan langsung menyelamatkan Mark. Sementara Andy yang tenggelam karena kehabisan nafas, dirinya langsung ditolong oleh Trent, namun setelah keselukan harinya Broman pun ditemukan meningkat akibatnya, Claire pun harus pergi meninggalkan pulau itu untuk mengubur sang ayah. Kemudian saat itu Trent pun mendekati Andy dan menceritakan mengapa 15 tahun yang lalu dirinya menitipkan Andy kepada Jim karena semenjak kehilangan sang istri, membuat Trent merasa tertekan dan khawatir kalau hal itu akan berdampak buruk pada Andy. Oleh karena itu dirinya memutuskan untuk menitipkan Andy kepada Jim agar Andy mendapat perawatan yang baik. Setelah mendengar itu, akhirnya mereka pun mulai berdamai dan Andy juga mulai menerima kenyataan kalau dirinya anak dari Trent setelah kematian John Pulo yang sebelumnya dibeli olehnya, kembali menjadi hak milik keluarga Welton sepenuhnya dan ternyata teka-teki pada harta karun yang diberikan sang kakek itu adalah cara agar keluarga mereka bisa berkumpul kembali dan ada sebuah harta yang tidak akan pernah kering, yaitu cinta dalam keluarga alias family, side tamat ending damai karena duit.